Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita telah tiba di pelajaran kita yang kedua dengan judul Melihat Baru Percaya. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat 48 hingga ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah pelayanan Yesus. Jika di hari Sabat yang lalu kita belajar bagaimana Yesus memberikan jaminan air kehidupan yang akan dibagikan, dan orang yang menerima air kehidupan itu akan tidak merasa haus lagi. Dan setelah Yesus pergi dari Samaria, setelah dia menemui perempuan-perempuan janda di Samaria itu, maka Yesus pergi menuju ke Galilea. Dan pada saat itu, Yesus telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Yesus mengatakan bahwa seorang nabi itu, dia tidak akan dihormati, dia tidak akan disegani di daerahnya sendiri, di negerinya sendiri. Maka pada saat setelah dia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus, mujizat yang telah dilakukan Yesus, dan hal-hal ajaib lainnya yang telah dilakukan Yesus. Maka Yesus pada saat itu dia kembali lagi ke Kana di Galilea. Kita ingat bahwa Kana adalah tempat di mana Yesus pertama kali melakukan pelayanannya, pertama kali melakukan mujizat, yaitu merubah air menjadi anggur di sebuah perkawinan. Nah, di Kana, di Kapernaum, maka ada seorang pegawai istana. Nah, seorang pegawai istana di Kapernaum ini, dia memiliki seorang anak. Dan anaknya pada saat itu sedang sakit keras. Bahkan anaknya itu sudah terancam untuk meninggal. Maka pada saat pegawai istana di Kapernaum itu mendengar bahwa Yesus ada di sana, maka dia pergi untuk berjumpa dengan Yesus, memohon pertolongan Yesus. Dan pada saat dia sudah bertemu dengan Yesus untuk meminta bantuan menyembuhkan anaknya, maka kata Yesus kepada sang pegawai istana tersebut, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Kemudian kata pegawai istana ini kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah, anakku ini sudah mau mati, datanglah ke rumahku." Kemudian kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Yesus tidak pergi pergi bersama-sama dengan pegawai istana itu ke rumah menjamah anaknya yang sedang sakit, melainkan Yesus hanya berkata kepada sang pegawai istana itu, "Pergilah, anakmu hidup." Dan apa yang terjadi? Orang itu, pegawai istana itu, dia percaya, dia yakin, dia memiliki iman terhadap ucapan Yesus, terhadap perkataan Yesus. Maka dia pun pergi. Dan ketika dia masih di tengah jalan, maka ada salah seorang pegawai yang di rumahnya memberitahukan, bertemu dengan sang pegawai istana itu, memberitahukan kepadanya bahwa anaknya sudah sehat, anaknya sudah sembuh. Nah, kemudian sang pegawai istana itu bertanya kepada hambanya itu, kepada orang yang memberitahukan itu, jam berapa anaknya sembuh, kapan anaknya sembuh. Maka jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya sudah hilang."
ketika dia mendengar informasi bahwa anaknya telah sembuh, anaknya telah sehat kemarin siang pukul 1, maka dia langsung teringat bahwa pada saat itulah juga Yesus berkata kepadanya bahwa anaknya hidup. Kita bisa lihat, Yesus dapat melakukan hal yang ajaib, mujizat itu, meskipun dia tidak langsung datang menjamah sang anak itu. Tetapi ketika Yesus mengatakan anakmu hidup, maka pada saat itulah di rumah itu anaknya juga sudah sembuh. Kemudian seluruh keluarga itu, baik sang pegawai istana itu, istrinya, anaknya, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah teman-teman, apa yang boleh kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Suatu statement mengatakan, seorang pegawai istana percaya kepada kata-kata Yesus bahwa anaknya telah disembuhkan, bahkan sebelum dia kembali kepada anaknya. Sebuah pelajaran mengenai iman yang masih mendengung dalam hati kita hingga saat ini. Teman-teman, seperti yang dilakukan oleh sang pegawai istana itu, di mana dia yakin, dia percaya akan perkataan Yesus, maka itulah juga yang harus kita lakukan pada saat ini. Ketika kesulitan datang di dalam kehidupan kita, ketika kita menemui masalah di dalam kehidupan kita, ketika kita membutuhkan pertolongan Yesus, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus untuk memohon bantuan kepadanya. Dan ketika kita meyakini bahwa Yesus sanggup menolong kita, bahwa Yesus sanggup melakukan kuasanya, menyatakan kuasanya kepada kita, maka iman yang kita miliki itu adalah upaya, adalah cara untuk Yesus boleh bekerja bagi kita. Ketika iman kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita yakin sepenuhnya kepada Allah, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah, maka mujizat itu, keajaiban Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melihat kuasa kemuliaan Tuhan, kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita telah melihat hal itu, ketika kita telah merasakan hal itu, maka kita harus semakin yakin, kita harus semakin percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita harus selalu percaya kepada kuasa Tuhan. Inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.